Dan ini semakin menguatkan bahwa di BRIN di sana bahwa ada orang-orang yang membacking Roy Suryo. Alasan mereka meminta di BRIN karena ada Ibu Megawati di sana. Darwis Riyadi mengomentari atau mengecam keras Roy Suryo dengan keahlian kepakaran dia, mengaku sebagai seorang fotografer yang hebat. Apa kata Darwis Riyadi? Mengecam keras Roy Suryo. Catatan penting ini yang bikin Roy Suryo jadi keblinger ya. Panci, yang TV sebelah kau bilang 30 tahun, TV yang ini kau bilang 50 tahun. Kenapa nggak 1000 tahun aja sekalian kau? Negara ini rugi, Roy ya. Kalau menteri macam kau nih, rugi besar kau tuh. Kau nih tidak jelas, kau nih jangan sakit atau sakit jiwa atau gila ya kau nih. Kesana mau ngapain? Meminta pertolongan agar Dewan Pengarah ini Ibu Megawati mengarahkan semuanya. Tolong nih bantu Roy Suryo nih ya, biar dia jangan penjara, agar berkasnya jangan P21. Narasi itu keluar dari siapa? Ini teman-teman saya tunjukkan ya. Oke, guys. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua tahu bahwa Roy Suryo semakin kekeh ya untuk meminta lembaga independen untuk menguji keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Dalam hal ini mereka sudah tidak mempercayai lagi hasil uji lab forensik dari pihak Bareskrim Polri sebelumnya ya. Kemudian pengakuan-pengakuan dari UGM. Kali ini mereka semakin kekeh ya ingin menghadirkan lembaga independen, dalam hal ini lembaga penelitian, yang dimana dalam usulan mereka yaitu BRIN dan Universitas Indonesia ya. Tentu kedua lembaga ini perlu kita elaborasikan teman-teman ya. Ada siapa di BRIN dan ada apa dengan UI? Kenapa mereka memilih BRIN dan kenapa juga mereka memilih Universitas Indonesia ya? Sisi lain juga, Roy Suryo mengaku bahwa dia adalah seorang fotografer yang sudah berpengalaman selama 50-an tahun. Kemudian di media lain dia mengatakan 30-an tahun atau 40-an tahun. Nah, semakin tidak valid ya mensela-mensela dari Roy Suryo mengenai pengakuan dia sebagai seorang fotografer. Dan kalian tahu bahwa Darwis Riyadi, seorang ahli fotografer atau fotografer profesional, turut mengomentari bagaimana Roy Suryo dengan segala tetek bengengnya di sosial media ya, mengaku pakar inilah, mengaku ahli inilah, ahli fotografer salah satunya. Dan sebelumnya kan Roy Suryo pernah menjadi fotografernya Mas Gibran ya. Kemudian sisi lain, tidak ada regulasi bagaimana untuk menghadirkan lembaga independen ya. Tentu di sini kita melihat seharusnya pihak penyidik dari Polda Metro Jaya itu menolak permohonan atau usulan dari pihak Roy Suryo untuk menghadirkan lembaga independen mengenai penelitian ilmiahnya mereka ya, yang merujuk pada objek ijazah. Kali ini sebenarnya fokus dari Roy Suryo itu sudah melenceng ya. Seperti podcast saya sebelumnya bersama Ketua Umum Tim Hukum Merah Putih Pak Suhadi sudah menjelaskan dengan sangat detail ya, sangat komprehensif mengenai mens rea dan actus reus ya. Di mana mengenai mens rea, Roy Suryo sudah berniat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, kemudian actus reusnya itu dibuktikan di dalam narasi yang mereka tuangkan di dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, itu sangat jelas ya. Jadi antara actus reus dan mens rea itu sangat sempurna. Maka dengan begitu berkas harus segera P21 ya. Apakah Roy Suryo akan mendapatkan kado terindah di awal tahun 2026 bahwa berkas akan segera P21? Nah, teman-teman, karena di sini saya sudah menyusun beberapa narasi, jadi berharap teman-teman menyaksikan sampai selesai supaya kita bisa tercerahkan ya. Sekaligus kita juga menganalisis secara bersama ya mengenai kasus ini ya. Nah, yang seharusnya diuji adalah hasil tes yang diklaim oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya, bahwa kita ini bukan orang yang bodoh yang lebih percaya pada opini-opini atau narasi yang mereka lontarkan di sosial media atau di media-media televisi ya teman-teman. Seperti yang saya katakan awal tadi bahwa faktanya ijazah Pak Jokowi asli dan sudah disita, diperiksa oleh kepolisian. Nah, kalau mereka ingin melibatkan lembaga independen kemudian untuk memeriksa ijazah itu, ya tentu kita perlu mempertimbangkan soal aturan. Kemudian yang kedua, bagaimana ijazah itu sudah menjadi barang bukti, tidak sembarang dikeluar sana sini, dikeluarkan dari pihak kepolisian ya. Karena sudah menjadi barang bukti, sudah ada aturan bahwa barang bukti itu tidak boleh dipindah tangankan atau dipindah tempatkan ya, tanpa ada hal yang sangat urgen. Nah, teman-teman, dengan demikian bahwa fokus persoalan ini tidak lagi berada pada objek ijazahnya lagi, melainkan pada metode-metode yang digunakan oleh Roy Suryo CS ini ya. Sekali lagi saya katakan melainkan pada metode-metode yang digunakan oleh Roy Suryo CS ya. Nah, metode itulah yang wajib untuk diuji kembali secara bertanggung jawab teman-teman. Kenapa? Satu-satunya mekanisme pengujian yang sah atas seluruh klaim yang mereka publikasikan adalah uji metode secara ilmiah oleh lembaga berwenang, independen, dan memiliki otoritas hukum serta akademik ya.
Nah, tentu ini kan akan bersentuhan langsung dengan penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Mengenai penelitian ilmiah ini ya teman-teman, saya pikir para bapak ibu dosen ataupun teman-teman yang seangkatan saya yang sudah pernah menjadi dosen ya, pasti tahu persis ya, atau katakan kalangan akademisi ya, tahu persis bagaimana tentang penelitian ilmiah itu yang mensyaratkan beberapa hal yang sangat ketat ya, di mana yang pertama bahwa perumusan masalah yang jelas dan terukur ya. Sekali lagi, yang pertama bahwa perumusan masalah yang jelas dan terukur. Yang kedua bahwa metode dan terdefinisi serta dapat direplikasi. Yang ketiga, instrumen yang tervalidasi secara akademik. Yang keempat, prosedur analisis yang transparan dan terdokumentasi. Dan yang kelima yang paling penting bahwa peer review serta verifikasi independen. Peer review serta verifikasi independen. 5 poin inilah sebagai syarat yang sangat ketat ya, di mana pihak Roy Suryo harus memperhatikan 5 poin ini ya. Karena kita tahu bersama bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo selama ini tidak memenuhi standar satupun ya. Maka dari itu secara akademik tidak dapat disebut sebagai penelitian, melainkan tes teknik sepihak yang tidak memiliki validitas ilmiah. Sekali lagi saya katakan, tes teknik sepihak yang tidak memiliki validitas ilmiah. Sehingga klaim-klaim yang lahir dari proses-proses seperti ini teman-teman itu tidak memiliki kekuatan ilmiah, hukum maupun etika akademik. Makanya buku Jokowi's White Paper kemarin dinilai tidak ilmiah. Itulah yang kita katakan bahwa proses-proses seperti ini tidak memiliki kekuatan ilmiah, kekuatan hukum, dan etika akademik ya. Tapi ironisnya teman-teman, dengan metode yang cacat sejak awal ya, bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berani menyebut ijazah Pak Jokowi palsu ya, kemudian menolak fakta-fakta hukum yang telah diputuskan dan secara konsisten membentuk opini yang menyesatkan ya. Ini yang kita harus garis bawahi bahwa supaya kita tidak disesatkan oleh Roy Suryo CS ya teman-teman ya, bahwa menerima hasil tes tanpa uji metode lanjutan dan tanpa penelitian ilmiah yang sah bukanlah edukasi publik ya, melainkan pelanggaran serius terhadap kejujuran intelektual yang terlihat jelas bermuatan politis. Ya, sekali lagi saya katakan, menerima hasil tes tanpa uji metode lanjutan dan tanpa penelitian ilmiah yang sah bukanlah edukasi publik, melainkan pelanggaran serius terhadap kejujuran intelektual yang terlihat jelas bermuatan politis. Benar kan? Karena di ruang sosial media itu berseliweran narasi kontroversi ataupun narasi-narasi yang pro ya. Ya, silakan saja dengan dialektika-dialektika. Tetapi di sini saya harus katakan bahwa hasil tes tanpa uji metode lanjutan dan tanpa penelitian ilmiah yang sah itu bukanlah edukasi publik ya, melainkan apa? Itu adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius terhadap kejujuran intelektual yang terlihat jelas ada muatan politisnya ya. Saya menyadari bahwa sebagian dari teman-teman yang mengikuti kasus ini ya mungkin sudah jenuh, bosan, dan sebagainya. Saya maklumi itu ya. Tetapi Mosato sampai detik ini tidak pernah akan bosan untuk terus mengedukasi masyarakat ya, dalam hal memberikan edukasi-edukasi politik, dan yang paling utama adalah mempertahankan kebenaran ya. Perihal fakta-fakta hukum, saya pikir Mosato juga sudah menghadirkan sekian banyak narasumber-narasumber dari praktisi hukum, dan terhadap edukasi politik Mosato juga sudah menghadirkan sekian banyak praktisi-praktisi atau politisi-politisi ataupun relawan-relawan yang turut bersuara mengenai kasus ini. Sekali lagi Mosato katakan, kita jangan bosan ya, karena kasus ini adalah kasus yang pertama yang terjadi di Indonesia dan belum ada jurisprudensinya. Makanya dibuat menjadi panjang oleh pihak Roy Suryo. Karena mereka ingin membangun sejarah, kemudian membangun monumen Panci, kemudian mereka akan masuk penjara ya. Maka dengan itu kita akan mempelajari kasus ini, semoga bisa menjadi jurisprudensi di kemudian hari ya. Sekali lagi saya memaklumi bahwa teman-teman mungkin ada yang jenuh. Tetapi Mosato akan selalu berusaha setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru ataupun hal-hal baru, insight-insight baru buat netizen ya. Nah sekarang kita bergeser bagaimana seorang ahli fotografer atau profesional fotografer ya, Pak Darwis Riyadi, mengomentari atau mengecam keras Roy Suryo dengan keahlian kepakaran dia, mengaku sebagai seorang fotografer yang hebat, terus kemudian
apalagi itu ya, mampu menganalisis dengan mata telanjang dan sebagainya, bisa mendiagnosa atau mengatakan sesuatu ini palsu. Apa kata Darwis Riyadi? Mengecam keras Roy Suryo. Nah, saya langsung pada komentarnya Pak Darwis Riyadi ya, walaupun ini postingan yang lama ya. Di sini Pak Darwis Riyadi mengatakan kepada Roy Suryo ya, bahwa orang yang ngaku pakar tapi cuma bisa komen dan analisa yang belum tentu pas. Kalau pakar foto sebaiknya harus disertai dengan jago foto, paling enggak ada hasil yang terlihat ya. Ini banyak terjadi di Indonesia, ngaku pakar cuma bisa ngomong doang. Kapan negeri ini kita mau maju kalau makin banyak orang yang seperti ini? Orang dalam hal ini adalah Roy Panci ya. Nah, ini caption di Instagramnya Pak Darwis Riyadi ya, pada Rabu tanggal 27 bulan 5 di tahun sebelumnya ya. Kemudian menurut Pak Darwis mengatakan bahwa keahlian yang dimiliki setiap orang bisa digunakan untuk kebaikan bersama ya. Seharusnya kalau kita merasa punya keahlian apapun, gunakan untuk kebaikan sesama. Jangan ahli yang juga enggak tapi bikin perkara aja ya. Namanya hidup nggak berguna, buset dah. Ini kata Pak Darwis Riyadi ya teman-teman ya. Nah, ada catatan penting dari Pak Darwis Riyadi untuk Roy Suryo ya. Catatan penting ini yang bikin Roy Suryo jadi keblinger ya. Pak Darwis memberi catatan ke Roy Suryo bahwa saya ini ahli foto dari hulu sampai hilir ya. Bukan sombong atau biar dibaca dengan orang yang sok pakar ya. Tapi tidak akan melakukan sebuah komen analisa teknik kalau itu merugikan orang atau menyusahkan orang. Karena ini prinsip hidup saya, jangan karena merasa ahli, kita melakukan hal-hal yang bikin orang lain tidak menyenangkan, apalagi menyusahkan ya. Kecuali buat sebuah kebenaran yang hakiki. Ada yang ngerasa ahli fotografi sampai 6 SKS. Udah sombong. Lah, saya ini menciptakan SKS dari hulu sampai hilir, diam-diam baik ya, diam-diam saja. Ini yang disebut tong kosong, diketok, nyaring bunyinya ya. Catatan-catatan yang bikin Roy Suryo keblinger ya. Artinya ini strike, atau kita katakan Pak Darwis Riyadi skakmat Roy Suryo ya, bikin Roy Suryo jadi bungkam ya. Ini supaya strike langsung ke Roy Suryo supaya tidak ngalur ngidur sana sini ya teman-teman ya. Nah, saya akan kembali lagi bagaimana di awal tadi katakan bagaimana Roy Suryo dia pernah mengaku sebagai fotografer sekian tahun, 50-an tahun lah. Nah, sekarang kan dia usianya 57 tahun. Apakah di usia 7 tahun dia sudah menjadi seorang fotografer profesional? Ayo omong kosong kau Roy Panci ya. Omong kosong kau. Nah, ini kita buktikan ya bagaimana mensela-menselanya Roy Suryo yang bikin malu dirinya sendiri ya. Kita lihat ini. Emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya, alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah 30 tahun ya. Dunia Ingat. itu nih, Mas. 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Ya, itu saya itu udah. Nah, ini. Juara 1 nasional loh, Mas. Ini asli Roy Suryo? Asli, 30 tahun ingat ya? Asli Yup Afe. Oh, saya tahu Pak Yup Ini Afe. Nusantara Pak TV. Agus Surono. Pak Agus Surono itu fotografernya Pak Jokowi. Iya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini. Nah, ini berikutnya di stasiun TV lain dia ngomong nih. Dia ngomong ini. Tahan dulu ya. Aha, yang disebut-sebut sebagai? Sebagai ijazah milik Joko Widodo. Tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman saya sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. Pengalaman saya sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Panci. Yang TV sebelah kau bilang 30 tahun, TV yang ini kau bilang 50 tahun. Kenapa nggak 1000 tahun aja sekalian kau? Tukang putar balik kau deh, Panci. Manusia mulut dilakban aja kau tuh ya. Kau kan takut kan mau sebut nama lengkap saya kan? Di stasiun TV ataupun di mana lah. Kalau mau sebut nama saya itu selalu kau pelintir ya gitu ya. Saya ikuti kau Roy ya. Bagaimana ini kau punya kebohongan, pembohongan kau dari kau punya mulut busuk gitu tuh ya. Weh, Panci. Kau punya pembohongan itu tuh ya. Menteri macam apa kau tuh ya? Rugi negara ini punya menteri macam kau. Ya, rugi kau. Rugi sekali kau. Putar balik kau. Tukang putar balik, mulut keluar busuk semua kau. Tukang putar balik kau Panci ya. Kau sebut nama Irjan itu tuh ya, Roy. Kau takut. Saya amati kau di TV yang ini, kau tidak berani sebut nama saya. Di YouTube yang lain kau tidak berani sebut nama saya. Ya. Berani kau sebut lah. Berani bersebut dan kita bertarung adu data, ya, bertarung adu data.
Jangan kau sebut mos atau ir gitu, ir terus kau bilang bu gitu belakang saja atau l gitu. Sebut aja. Kok saya nggak merasa bahwa oh takut kau bilang oh takut nanti mau satu terkenal dan sebagainya. Panci, saya nggak butuh validasi untuk terkenal, ya. Supaya kau tahu, saya nggak butuh validasi untuk terkenal, ya. Tapi saya ini membuat bagaimana supaya orang tahu yang benarnya seperti apa, ya. Yang seharusnya masyarakat tahu kebenarannya itu seperti apa. Bukan pembenaran yang kau buat. Panci kembalikan. Segera kau kembalikan Panci itu. Ya. Negara ini rugi, Roy, ya. Kalau menteri macam kau nih. Rugi besar kau tuh. Aduh. Rugi sekali. Tukang putar balik kau tuh. Mencela. Panci. Kembalikan Panci segera tuh. Panci, sendok, garpu, semuanya itu. Pompa air, kembalikan semuanya itu ke negara. Kau jangan bikin malu saja. Menteri macam apa kau nih. Ya. Roy, Panci, susah memang negara ini. Ini, di TV lain kau mengaku beda lagi. Ini malah dari 50 turun 30, kemudian 40. Kau ini tidak jelas. Kau ini jangan sakit atau sakit jiwa atau gila ya kau nih. Ini buktinya ini. Ini tetap yang namanya barang yang kami lihat kemarin itu tetap palsu. Ya, kenapa palsu? Saya berpengalaman lebih dari 30 bahkan 40 tahun ya. 30 bahkan 40. Ini ya, berpengalaman lebih manusia dari nggak pernah konsisten 30 ini. bahkan 40 tahun ya kalau soal fotografi. Panci satu. Ini saya 30 tahun yang lalu, Prof. Itu 30 tahun yang lalu itu udah juara 1 nasional dalam bidang fotografi. Jadi artinya itu selek itu. Siram dengan air nanti. Saya dulu orang itu apa? Orang karma kalau tipu. Orang di kamar gelap. Untuk menghasilkan foto itu kita harus ada proses panjang. Sebelum foto itu dikembangkan melalui enlarger, ya, kemudian nanti setelah itu kertas foto itu kemudian di develop, kemudian di fixer. Itu sampai ke selek tadi toh. Itu artinya apa? Karma kalau menipu kayak gitu ya. Sebut yang pasti 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun. Kau kan umurnya masa kalau bilang 50 tahun, 7 tahun kau sudah fotografer profesional. Kau sudah mengerti itu operasi kamera di usia 7 tahun. Kau harus malu, Roy Suryo, dikoreksi oleh seorang ahli fotografer atau profesional fotografer Pak Darus Triadi. Kau tuh harus malu. Bikin malu aja kau ini. Ya. Bikin malu kau tuh. Segera kau dipenjarakan saja ya. Bikin gaduh, bising kayak Panci tuh kau tuh. Tahu nggak Bapak? Dengan dia muter balik sana, muter balik sini, akhirnya jurnalis senior dari Nusantara TV juga bingung dengan dia, mempertanyakan, Roy Suryo ini sebenarnya mau analisis ijazah atau apa, atau apa yang diragukan ya? Masa ke dalam hal penelitian dia, ya, mereka melakukan penelitian belum selesai sudah digembor-gembor, diteriak-teriak, dikoar-koar di sosial media. Penelitian apa macam itu, Penelitian sampah kalian itu. Sampah, memang sampah yang sampai busuk tuh, Kak. Sampah yang membusuk itu. Buku nggak laku malah dilelang ya. Kasihan sekali kalian tuh. Aduh, kasihan sekali. Nah, ini video yang sampai Pak Don Bosco Salamun ya, jurnalis senior dari Nusantara TV, akhirnya skagmat Roy Suryo nih. Saya yang meragukan di dalam kesempatan interview di sini juga ketika bicara soal ini, saya itu meragukan basis analisis Anda dan teman-teman itu adalah basis barang bukti yang sebetulnya tidak valid. Kira-kira gitulah. Iya. Jangan-jangan barang tidak valid, kemudian itu dinyatakan sebagai bagian untuk mengatakan sesuatu yang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Tapi berdasarkan barang yang tidak valid. Bang Don, pernah lihat gambar ini nggak? Saya pernah lihat. Ya, oke. Ini valid apa enggak? Saya tidak bisa mengatakan valid atau tidak. Ini yang dipublikasikan oleh Mabes Polri pada gelar perkara. Jadi Mabes Polri mempublikasikan ini setelah kemudian kita menganalisis sebelumnya, menganalisis punyanya Dian Sandi ini, ya. Kemudian Mabes Polri inilah yang kemudian kami analisis juga. Kok analisis yang fotokopi? Yang punyanya penelitian macam apa kau ini? Dipublikasikan itu kemudian kita analisis dengan 3 ijazah pembanding saja ini juga dikatakan tidak valid. Ya lucu kan? Lucu ya, ketawa. Ini karena kebetulan dari polisi yang kau analisis itu yang fotokopi. Sesuatu yang tidak dan sekarang yang aslinya mana? Ya aslinya kau udah lihat kemarin toh? Kita ke Pak Ito dulu sekarang untuk menundukkan. Kau nanya yang asli yang mana yang kau udah lihat kemarin ya? Di satu TV yang lain atau di podcast yang lain kau mengaku melihat ada watermark, kemudian kau negasikan kembali, sekarang bergeser ke foto, kemudian foto sudah dibuktikan, mau geser kemana lagi? Roy, Panci. Lalu sekarang kau berkoar-koar untuk meminta ada lembaga independen ya, UI dan BRIN ya.
Kalau BRIN ini kan kita tahu Dewan Pengarah di sana kan ada Ibu Megawati, ya. Alasan mereka meminta di BRIN karena ada Ibu Megawati di sana. Ini teman-teman saya tunjukkan ya, struktur di BRIN ya, teman-teman perhatikan di layar. Ini loh jelas ya, di atas nih terlihat jelas ya bahwa BRIN di sini Ketua Dewan Pengarah ini adalah Megawati Soekarno Putri. Nah sekarang ke sana mau ngapain? Meminta pertolongan agar Dewan Pengarah ini Ibu Megawati mengarahkan semuanya. Tolong nih bantu Roy Suryo nih ya, biar dia jangan penjara, agar berkasnya jangan P21. Narasi itu keluar dari siapa? Ya mungkin dari Ibu Mega, mungkin ya, kena mengarahkan. Kena kepepet ya, tidak percaya dengan lembaga apapun lainnya, karena meminta kayak BRIN ya. Kemudian juga ada dari Universitas Indonesia. Kemudian muncul juga seorang profesor peneliti dari BRIN juga yang bilang, kalau boleh berkasnya jangan P21. Wah, enak baik kau. Enak aja, sudah nuduh-nuduh seorang, sudah fitnah. Ini kasus murni pidana ya. Mens rea dan actus reusnya sangat jelas. Tidak usah diputar-putar lagi ya. Maka dengan itu kita harus minta segera P21. Nah, kita lihat apa pernyataan dari seorang ini jelas nih, lihat nih. Ya, jangan ada yang dipenjara lagi. Profesor BRIN minta kasus ijazah Jokowi tidak ditingkatkan ke P21. Enak saja ya, enak saja. Kalian sudah menghina Pak Jokowi ya, menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya, kemudian bilang menusak kambangan Pak Jokowi dan sebagainya. Seenak jidat kalian, ini seorang presiden loh ya. Kalian merasa so hebat dari Pak Jokowi ya. Nah ini kita lihat nih, Profesor BRIN minta kasus ijazah Jokowi tidak ditingkatkan ke P21. Jangan ada yang dipenjara lagi ya. Kemudian ini poin-poin yang dia angkat di sini bahwa peneliti senior BRIN Profesor Dr. Lili Romli berharap kasus ijazah Presiden ke-7 Pak Jokowi tidak diselesaikan di pengadilan. Enak baik, tidak diselesaikan di pengadilan. Yang kedua, dia juga minta, Lili Romli juga berharap agar kasus ijazah Jokowi yang sudah berjalan ini tidak ditingkatkan ke P21. Terus mau apa? Mau digantung seumur hidup? Mau digantung, mau seenak jidat supaya orang mudah setiap hari, oh suka-suka, saya boleh menuduh dia palsu, saya boleh menuduh dia ini, bebas-bebas saja begitu. Enak kali. Ya tempurlah secara hukum, ya ada kita negara hukum, ya tempuh secara sistem peradilan. Dan saya juga walaupun sekarang dalam status terlapor, ya saya juga akan bertempur gitu loh. Tidak akan mundur gitu. Kita mempercaya oke, apa yang mereka lakukan ya kita hadapi, kemudian penegak hukum di sana seperti apa, penyidik berjalan seperti apa. Saya akan hormati dan akan jalankan proses hukum seperti itu. Nah, artinya ini kan apa yang dikatakan oleh Romli ini memperkuat bahwa di BRIN sana ini mendukung Roy Suryo. Ini jelas kalau begini kan, dengan ada muncul narasi seperti ini, ada orang-orang oknum di BRIN sana, mulai dari Ketua Dewan Pengarah ya, ini kemudian Profesor ini siapa namanya ini, Lili Romli ini ya, ini orang-orang ini yang nantinya akan mungkin membacking Roy Suryo, kemudian ditambah dari UI ya. Dan yang ketiga itu bahwa ia meminta jangan ada lagi yang dipenjara dalam kasus tersebut. Berarti saya jidat lah orang bisa menuduh sana sini. Sekarang contoh pada Lili Romli, saya menuduh Anda ini selingkuh. Ya, ternyata Anda selingkuh, kemudian ada anak 2 dengan orang lain. Coba, Anda mau proses nggak? Atau saya menuduh apa yang lain, banyak hal gitu. Itu kan contoh ya, bukan saya dalam konteks mens rea. Ini dalam hal contoh. Anda akan terima nggak? Dan jika ini murni pidana, ya udah jalankan, gitu loh. Jangan memutarbalikan fakta hukum, gitu loh. Ini apalagi kelas orang profesor ya. Dan ini semakin menguatkan bahwa di BRIN di sana bahwa ada orang-orang yang membacking Roy Suryo, ya. Apalagi di UI ya. Kalau di UI teman-teman, di sini saya sudah mengecek bahwa apakah UI itu adalah lembaga riset yang murni independen. Di sini mengatakan bahwa ya, UI itu adalah lembaga riset yang beroperasi secara independen. Tetapi di sini ya teman-teman, UI tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada kolaborasi dengan lembaga-lembaga riset yang lainnya. Kenapa? Di sini kita lihat dalam sebuah kesimpulan di bawah bahwa UI bukan lembaga riset independen dalam arti terpisah dari universitas, tetapi merupakan PTNBH yang memiliki unit-unit riset internal yang beroperasi dengan standar independensi tinggi, ya. Dalam hal ini termasuk pembentukan dewan etik dan penggunaan tim riset independen untuk memastikan objektivitas dan kualitas risetnya, ya. Dalam hal ini UI itu harus berkolaborasi ya teman-teman, karena ini mereka katakan lembaga peneliti independen yang internal untuk
kampus Universitas Indonesia ya. Kalau diundang keluar, mereka harus mensyaratkan untuk bisa berkolaborasi gitu. Mungkin dalam hal ini akan berkolaborasi dengan BRIN ya teman-teman. Dan terhadap lembaga BRIN ini teman-teman, itu lembaga riset non kementerian ya. Lembaga riset non kementerian ya. Kemudian sehingga dalam hal pelaksanaannya itu mereka langsung kepada presiden ya. Ya, sekali lagi dalam hal pelaksanaan riset itu mereka langsung ke presiden. Jadi tidak ada afiliasi dengan kementerian-kementerian apapun. Dulu mungkin iya ya, tetapi sekarang dalam hal ini lembaga BRIN ini sendiri. Nah, sekarang jika UI dan BRIN ya turut untuk menjadi lembaga independen dalam hal menganalisis ijazah Pak Jokowi, apakah bisa? Apakah ada regulasi yang mengatur itu? Kita kembali lagi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah barang bukti yang sudah disita di Polda Metro Jaya. Nggak boleh dipindah sana sini. Nah, kalau dengan begitu berarti prosesnya mungkin akan terjadi di peradilan nanti ya. Dalam hal ini di pengadilan ya. Mungkin. Dan itu harus atas persetujuan dari hakim. Boleh apa enggak. Karena di sini tidak ada regulasi. Ini kan usulan, bukan suatu kewajiban ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ini penjelasan yang sangat detail dari Pak Zefrin Boykanu ya teman-teman. Makanya, ayo diperiksa saja secara independen oleh badan independen. Kami nanti akan menerima hasil itu kalau itu sudah diuji oleh lembaga independen. Oke, saya ke Bang Boy. Jadi Mas Roy Suryo CS ini gitu ya meminta kembali untuk dilakukan uji forensik dengan melibatkan pihak lembaga independen. Kemarin sudah dituruti gelar perkara khusus gitu. Sekarang minta lagi. Anda melihat ini mengulur-ngulur waktu saja agar tidak segera ditahan dan proses pengadilan atau gimana Bang Boy? Ya inilah hebatnya Mas Roy ini sebagai seorang peneliti. Jadi mereka terus minta terus. Ini dikasih, minta lagi. Ini dikasih, minta lagi. Nah sekarang minta lagi yang lab forensik independen. Saya kira itu nggak ada, regulasinya belum ada. Jadi Mas Roy tunggu di pengadilan. Nanti Anda minta karena lembaga yang disebut lembaga yang resmi untuk penelitian macam-macam itu harus lembaga hukum. Jadi kalau seperti Anda bilang BRIN atau BRIN. UI itu lembaga riset, lembaga pendidikan, bukan lembaga yudisial. Iya. Jadi nggak ada gunanya, nggak bisa juga Mas Roy. Kecuali Anda minta nanti di pengadilan, harus ada putusan pengadilan atau izin pengadilan atau izin hakim. Baru bisa Anda melakukan independen itu. Tapi sampai saat ini saya kira itu mimpi yang buruk. Kalau diakomodir oleh pihak penyidik misalnya dan pihak lembaga independen menunjukkan ijazahnya palsu, gimana? Nah, nggak bisa, nggak ada aturan hukumnya, nggak ada aturan sekarang itu. Cengir-cengir. Ulang itu nggak ada, kecuali putusan pengadilan atau putusan atau penetapan hakim yang menyuruh, memerintahkan untuk ulangi ya. Secara independen untuk dibuka secara lab for ulang itu baru bisa. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan dan izin hakim nggak bisa. Gimana? Nunggu putusan pengadilan katanya? Kita seluruh Indonesia. Nah, jelaskan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum dari Pradi Bersatu Pak Boykanu ya, bahwa belum ada regulasi, bahwa tidak ada regulasi yang mengatur itu, harus persetujuan dari hakim ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan adanya permintaan Roy Suryo ini ya, di berbagai narasi yang sudah dia keluar-keluar di sana sini ya teman-teman, bahwa harus independen, ada lembaga independen yang turut serta untuk sesuai dengan usulan mereka ya, membantu mereka dalam hal ini ya, yang kita tahu bahwa ada BRIN dan UI yang dalam usulan mereka. Dalam artinya bahwa mereka tuh ya gini ya, walaupun nanti independen, nanti dalam pikiran saya bahwa walaupun mau independen bagaimanapun yang mereka inginkan tuh harus palsu. Ya, karena dari lab forensik dari Barreskrim Polri aja sudah menyatakan asli, ke UGM juga, apalagi yang menjadi yang poin utama yang menentukan soal asli. Harusnya ini sudah selesai gitu, dan mereka sudah dijebloskan ke dalam penjara. Belum dijebloskan ya, disidangkan dulu gitu kan. Sudah P21 lebih awal gitu loh. Karena ini kan saya katakan actus reus dan mens reanya sudah sangat sempurna gitu loh. Buat apa lagi dengan lembaga independen? Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ini. Ya, apakah P21 akan segera dan usulan-usulan Roy Suryo itu akan diizinkan nanti di hakim atau tidak, nanti kita akan ikuti proses ini seterusnya di peradilan nanti ya teman-teman. Yang pada intinya bahwa jangan pernah bosan ya. Kita tetap akan mengedukasi, kita akan terus mengikuti jejak langkahnya Roy Suryo CS kemana mereka ya. Dan kita pantau terus semua satu di episode berikutnya.